dalam doa. Ya Tuhan, yang segenap hidup kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi motivasi bagi kehidupan kami, menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami, dan kami dapat berjalan di jalan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ingat segenap doa kami, dalam perantara anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nas kita pada hari ini terambil dalam Roma 8 ayat 33 sampai dengan 39. Baik, mari kita semua membuka Alkitab kita. Dan saya akan membacakan dari sini secara tunggal dengan judul perikop keyakinan iman. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebab seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma 8 ayat 33 sampai dengan 39 ini kita dapat mengambil tema, yaitu kemenangan. Di dalam hidup kita masing-masing pasti mempunyai sesuatu yang ingin kita kalahkan, entah itu tantangan, masalah, atau keburukan yang ada dalam diri kita. Apakah saat ini kita masih berjuang, atau sedang dalam perjalanan, atau kita sudah mencapai kemenangan itu? Di dalam mencapai kemenangan, sumber kekuatan kita adalah Allah dan juga firman-Nya. Dapat kita lihat dalam Nats, yaitu dalam ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan dapat kita lihat juga di dalam Nats kita, yaitu ayat yang ke-34 dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemenangan Kristus di kayu salib adalah berita buruk bagi si iblis, tetapi merupakan berita sukacita bagi orang-orang yang percaya. Seperti di dalam 1 Korintus 15 ayat 54, 55 dan juga ayat yang ke-57 dikatakan, maut telah ditelan kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan orang percaya tidak ditentukan oleh berapa lama ia menjadi orang Kristen dan seberapa aktif ia terlibat dalam pelayanan di gereja. Tetapi kemenangan sepenuhnya ditentukan oleh faktor iman. Kita dapat membaca dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5 dikatakan, sebab semua yang hadir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Dan berbicara tentang iman, tidak lepas yang disebut dengan ketaatan. Seperti dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Asal kita hidup taat, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebab kemenangan kita tidak tergantung pada keadaan yang ada di sekeliling kita, tetapi seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang membawa kita kepada jalan kemenangan, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jadi Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
bisa berbicara tentang masalah kesulitan, penderitaan, atau orang-orang yang merancang kejahatan terhadap diri kita. Nah, mengapa banyak orang Kristen hidup di dalam kekalahan atau masih hidup di dalam kekalahan? Karena mereka tidak memahami dengan benar siapa dirinya di dalam Tuhan. Ini terjadi karena mereka tidak memiliki persekutuan yang karib atau dekat dengan Tuhan. Karena dikatakan dalam Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Halnya yang telah Ibu Ani alami sekarang ini, yaitu telah mengalami kesembuhan, dan kesembuhan itu tidak lain berasal dari Tuhan sendiri. Ibu Ani telah melewati peperangan di dalam penyakitnya, di mana setiap hari ia merenungi mengenai penyakitnya, ia bergumul mengenai penyakitnya. Tetapi pada saat ini Ibu Ani telah mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan faktor yang lain juga, Ibu Ani memiliki keluarga yang selalu mendukung Ibu Ani dan juga tidak putus asa, sehingga memberikan motivasi bagi Ibu Ani. Dan Ibu Ani juga memiliki keakraban dengan Tuhan, yaitu dengan selalu berserah kepada Tuhan, selalu berpengharapan kepada Tuhan bahwasannya Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi beliau. Nah, meskipun banyak orang-orang yang mengatakan bahwasannya penyakit ginjal ini tidak akan sembuh, tetapi Ibu Ani tetap percaya bahwasannya ada kemenangan di dalam Tuhan, bahwasannya ia akan melewati masa-masa sulitnya, yaitu dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, penyakit ginjal yang ia derita selama 5 tahun lebih. Nah, di dalam ini juga Ibu Ani menceritakan kepada saya bahwasannya Ibu Ani tidak hanya melakukan persekutuan dengan Tuhan, yaitu dengan selalu berdoa, tetapi Ibu Ani juga melakukan hal-hal yang di luar. Misalnya Ibu Ani membagikan sesuatu kepada orang-orang yang berkekurangan, kepada anak-anak yatim, dan juga memberikan persembahan di gereja. Dan Ibu Ani yang paling penting, Ibu Ani memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwasannya ia akan sembuh, bahwasannya Tuhan akan memberikan pertolongan bagi dia, yaitu berupa kesembuhan. Nah, sungguh sukacita yang kita dengar pada saat ini bahwasannya Ibu Ani telah mengalami kesembuhan. Kita juga di sini, Ibu Ani dan juga keluarga harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan walaupun sudah mengalami kesembuhan. Jangan di dalam kesusahan kita atau kesulitan kita saja kita dekat kepada Tuhan, tetapi di dalam kesenangan kita pun kita harus tetap memberikan ruang bagi Tuhan. Kita harus tetap memuji dan memuliakan Tuhan.